Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Destuti, NIM B1012191037. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Yaitu soal pertama, apa sebenarnya permasalahan pertanian Indonesia? Sebenarnya permasalahan pertanian di Indonesia yaitu masalah proses produksi dan masalah pasca produksi. Masalah pasca produksi adalah masalah ketika petani dihadapkan dengan tuntunan akan peningkatan hasil produksi dan tuntunan peningkatan pendapatan dari hasil taninya. Sedangkan masalah proses produksinya adalah ketika petani menerapkan sistem pertanian mereka terkendala pada mahalnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi sendiri belum tentu mewujudkan produktivitas pertanian. Hasil produksi petani yang melimpah belum menjadi jaminan untuk kesejahteraan petani sendiri. Penyebabnya adalah dalam pasca produksi, petani mekanisme pasar dan penetapan harga atas dasar pendapatan yang didapatkan petani dan dikeluarkan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan pihak petani. Karena penetapan harga petani begitu juga cukup rendah. Sementara itu, produksi semakin meningkat dan pasar ingin menambah biaya produksinya. Masalah selanjutnya yaitu biaya produksi. Petani sendiri tidak bisa menopang biaya produksinya sendiri dikarenakan minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk petani-petani lokal dan kurangnya keuntungan. Pada dasarnya petani-petani Indonesia mengalami ekonomi menengah ke bawah karena modal sendiri sangat mempengaruhi produktivitas petani. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antara petani, pemerintah seharusnya melakukan program pemberdayaan untuk petani. Program yang dimaksud adalah untuk memberikan fasilitasi dan kegiatan untuk mengumpulkan sumber daya. Permasalahan yang kedua yaitu seharusnya pemerintah lebih harus memberikan teknologi yang canggih guna untuk meningkatkan produktivitas petani. Pertanyaan kedua, bagaimana solusi pemecahan masalah pertanian di Indonesia? Yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia di bidang pertanian di Indonesia rata-rata berusia lanjut dan kapasitas pemahaman terhadap pengolahan masih lemah karena tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup. Yang kedua, daya dukung proses produksi belum tercakupi karena rata-rata petani Indonesia dalam mengharap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang maksimal. Ketiga, faktor-faktor tersebut disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang punya program studi yang berorientasi terhadap industri pertanian. Baik program studi yang terkait dengan pengelolaan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan pasca panen, dan teknik produksi untuk jadi serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Oleh karena itu, untuk menjadikan sektor pertanian yang unggul di Indonesia, idealnya dibuat strategi jangka panjang industri pertanian. Namun untuk mendapatkan hal tersebut banyak menggunakan strategi. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi pembangunan pertanian di Indonesia masa pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 berdampak besar pada tenaga kerja yang berada di perkotaan yang sementara diaktifkan oleh bahkan di PHK. Untuk pertanian sendiri menyebabkan terjadinya jumlah pengangguran di wilayah perkotaan dan mengakibatkan sebagian buruh perkotaan kembali ke sektor pertanian pedesaan. Penyediaan kesempatan kerja di sektor pertanian masih memungkinkan untuk menampung limpahan tenaga kerja yang terkena dampak COVID-19 pada sektor pertanian melalui kegiatan usaha pertanian, buruh pertanian, pengolahan hasil, serta distribusi dan pemasaran hasil. Secara nasional, sektor pertanian memiliki peran untuk menyediakan pangan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengelolaan devisa negara. Dampak pandemi tersebut juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh belahan dunia. Kontraksi ekonomi yang signifikan yang pada akhirnya menekan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk berdampak besar pada pandemi. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan itu
kontraksi berdampak pada buruknya kinerja ketenagaan Indonesia. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menangani masalah pertanian Indonesia? Oke, yang pertama, inflasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan percepatan kepastian dan perizinan serta persetujuan ekspor dan impor. Yang kedua, delegasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan transformasi digital. Yang ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dan serta produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi pangan ke wilayah timur. Yang keempat, penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Yang terakhir, pembentukan holding BUMN pangan dan penguatan ekspansi pangan nasional. Program-program di sektor pertanian dan perikanan terus dijalankan untuk menahankan ketahanan pangan. Pemerintah pun akan mendorong hidrasi penguatan industri. Di sisi lain, pertanian tetap untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan tidak berbeda jauh dengan elemen masyarakat lain yang berada di garda terdepan untuk masalah pandemi. Pertama, petani harus mendapatkan dukungan yang adil. Yang kedua, masyarakat juga harus berbondong-bondong untuk saling bantu dalam keadaan seperti ini. Kontribusi setiap masyarakat itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian mengenai strategi pertanian adalah masalah ini, yaitu tetap bekerja dengan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Kedua, meningkatkan produksi nasional basis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Yang ketiga, optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum.